Shalom God Lovers, kita patut berbahagia karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita telah ditebus di dalam ciptaan baru Rohul Kudus. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan lawatan Tuhan yang memenuhi setiap kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Oh, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, memujimu, menyembahmu Tuhan, itulah kesukaanku di hadapan hadiratmu, membawa korban syukurku di hadapanmu Tuhan. Haleluya, ku berbahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Virgi Hutauruk. Hari ini kita akan bicara tentang attitude. Attitude dalam bahasa Inggrisnya adalah a settled way of thinking or feeling about someone or something that reflected in a person's behavior. Satu cara atau sikap yang tetap, yang sudah permanen. Settled way yang sudah tetap permanen, rasanya susah diubah ya. Dari hasil pemikiran ataupun perasaan seseorang yang terlihat dari respon dia atas sesuatu keadaan atau seseorang. Kalau saya bisa katakan respon tetap seorang terhadap keadaan atau seseorang. Saudara, attitude is everything. Sekalipun kamu sangat cerdas, sangat berhasil, ataupun kita mungkin cantik, ganteng, pintar, tapi kalau attitude-nya tidak bagus, percayalah, tinggal tunggu tanggal jatuhnya saudara. Promosi tidak akan siap kita terima. Karena attitude is everything, segalanya. Attitude itu segala sesuatunya. Nah, kalau dikatakan attitude itu dihasilkan dari pikiran dan perasaan, apa firman Tuhan katakan mengenai pikiran dan perasaan? Filipi 2 ayat 5-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang sekalipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, tetapi merendahkan dirinya dan menjadi serupa dengan manusia, menjadi hamba. Dan selama dia menjadi manusia, dia merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya percaya firman Tuhan bilang bahwa hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Ternyata kan tadi attitude dihasilkan dari pikiran dan perasaan. Sikap yang tetap itu karena pikiran dan perasaan yang selama ini kita hasilkan. Nah, pikiran dan perasaan seperti apa yang harus kita miliki? Seperti Kristus yang walaupun dia adalah kontras sekali ya saudara. Sebenarnya dia adalah Allah dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap itu sebagai kesetaraan. Tapi rela merendahkan diri, merendahkan hati dan taat sampai mati. Saya mencatat attitude yang baik itu dihasilkan karena kerendahan hati. Attitude yang baik dihasilkan dari kerendahan hati. Saya percaya kunci sukses itu ada 3 saudara. Rendah hati, dan rendah hati. Waktu kita rendah hati, maka itu Yesus katakan belajar daripadaku sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Maka engkau akan mendapat kelegaan. Hari ini kenapa attitude kita gak bagus? Karena kita tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan attitude itu terlihat kita bisa hari ini memeriksa hati kita, diri kita. Apakah saya ini attitude-nya bagus atau tidak? Biasanya di dalam 2 hal. Yang pertama dalam tekanan dan yang kedua dalam promosi. Ada satu kisah menarik dari Daud. Daud itu juga attitude-nya bagus saudara. 2 Samuel 16, hari itu Daud dikudeta oleh anaknya sendiri Absalom dan dia harus keluar dari Yerusalem. Dan ketika dia keluar adalah seorang yang bernama Simei bin Gera di dalam 2 Samuel 16. Dan dia terus mengutuki Raja Daud. Walaupun semua pegawai raja ada di samping kanan kirinya, dia terus melempari mereka dengan batu. Dan beginilah perkataan Simei kepada Daud. Simei ini adalah saudara dari kaum Saul. Dia berkata begini kepada Daud, Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Kalau bisa dikatakan hari ini seperti ini saudara, syukurin loh. Makanya kamu itu memang layak untuk mati. Atau mungkin kata-katanya gak enak saudara, mampus loh. Padahal itu Raja Daud sedang berjalan dengan pegawai-pegawai raja. Sekalipun dia hari itu dikudeta, dia masih raja. Tetapi saudara, seorang dari pasukan Daud namanya Abisai berkata, mengapa tidak kita matikan saja anjing mati ini? Apa kata Daud kepada mereka? Mengapa engkau berkata demikian? Sebab jika Tuhan berkata kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Jadi Daud berkata begini, di dalam kata-kata yang mengutuki ini ada Tuhan yang mengizinkan itu terjadi atas aku. Maka itu saya gak perlu bikin apa-apa. Malah dia bilang begini, siapa tahu mungkin Tuhan akan menggantikan kutuk dari Simei ini menjadi berkat bagiku. Satu attitude yang baik. Dalam tekanan ketika kita ditekan, di situ kelihatan apakah attitude kita baik atau tidak. Itu dilahirkan dari kerendahan hati. Dan singkat cerita, Simei setelah beberapa
waktu kemudian Daud kembali menjadi raja karena Absalom sudah mati, karena kesalahannya sendiri, maka Shimei langsung cari muka sama Daud, saudara, dan dia minta maaf sama Daud, dan juga pasukan Daud bilang ini harusnya dimatikan, tapi Daud bilang dia tidak boleh mati dan tidak boleh ada yang mati hari ini. Attitude yang bagus membuat kita di dalam tekanan tetap merespon dengan benar. Dan itu lahir dari kerendahan hati. Dan ketika dipromosi, salah satunya lagi adalah juga cerita tentang Daud, bagaimana dia hari itu punya kesempatan di dalam 1 Samuel 26 untuk membunuh Saul. Hari itu Saul dan 3.000 rakyat dan semua pasukannya tertidur. Mereka mengejar Daud, tetapi mereka tertidur, dan hari itu tidak ada yang lihat. Daud datang bersama dengan pasukannya, Daud bisa saja membunuh Saul, tetapi ketika hari itu pasukan Daud bilang, hari ini telah diserahkan Tuhan kepada engkau musuhmu, maka biarkanlah aku membunuh dia. Tetapi waktu Abisai bilang seperti itu, Daud bilang tidak boleh menyakiti orang yang diurapi oleh Tuhan. Luar biasa ya saudara, attitude yang baik ketika sedang dalam tekanan ataupun dalam promosi, bisa saja karena dikatakan dalam 1 Samuel 26 itu tidak ada yang melihat, tidak seorang pun melihat, hanya Tuhan yang melihat. Daud bisa lakukan apa saja, tetapi saudara yang terkasih, Daud berkata tidak boleh mengusik orang yang sudah diurapi Tuhan, yang pernah diurapi Tuhan. Dari situlah ada kata-kata jangan usik hambaku yang sudah diurapi. Walaupun hari itu Saul tidak lagi diurapi, Daud tetap menghormati. Daud gak pernah lupa siapa yang membawa dia sejauh ini. Dan dia tidak pernah lupa bahwa Saul juga adalah bapaknya dahulu. Maka itu hari ini saya berdoa, saudara dan saya tetap punya attitude baik, dimulai dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan takluk kepada kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa biarlah setiap kami punya attitude yang baik. Karena attitude yang baik lahir dari kerendahan hati. Aku berdoa setiap kami belajar dari Kristus, bahwa Engkau rendah hati dan lemah lembut. Dan biarlah Tuhan setiap kerendahan hati kami membuat Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.